dan kenapa orang itu sama sekali semakin dia berhasil semakin sakit. Yang di depan kita ini masalah. Ini masalah yang harus kita hadapi dan kita selesaikan, bukan kita tinggalkan. Ini hanya gambaran kecil yang ada di hadapan kita. Kita berhadapan dengan masalah yang harus kita patahkan, yang harus kita selesaikan. Maka lakukan itu. Kalau masalah kecil aja sudah berkabul gitu, gimana kita bisa memecahkan masalah yang besar? Begitu juga yang terjadi ketika ada sales yang ikut karena saya dipanggil waktu itu untuk pelatihan mindset pembuka mental sales. Ketika dia memahami mudah, maka ketika dia ada customer yang nyari buku, dia maju ke depan, dia kata kamu bawa. Dia udah pilih, bahkan yang dipilih oleh customer itu apa yang dia pilih. Dengan yakinnya bahwa buku ini cakep. Dia bisa mengutarakan itu dengan ilmuwan dia. Semakin kita yakin dengan apa yang kita lakukan, maka energi itu semakin kuat. Jangan kita totok. Semuanya sulit ya, jadi kita nggak masuk gitu loh. Iya benar. Lakukan dengan kekuatan pikiran kita. Iya Kan hak semua Allah itu. Yakin juga ada. Nah, waktu ada pelatihan salesman itu, ada satu orang yang badannya besar, nggak patah gitu, sehingga dikatain dengan teman-teman yang lain. Ada dua orang. Oh gitu. Lalu dia butuh, berarti kan butuh bantuan energi. Iya butuh support. Akhirnya nggak apa, boleh nggak aku apa yang pegang? Saya mau berarti saya yang pegang. Akhirnya karena dia dikatain sama temennya kan jadi support juga gitu. Masuk bola, tapi yang lain udah bisa gitu kan. Dia karate, patah saja, berhasil. Itu faktor apa? Untuk tubuhnya, mengutarakan kegembiraannya. Yes, sampai seperti itu. Artinya ketika sekali gagal, dua kali gagal, coba bantu berhasil kok. Itu kegembiraannya, tapi itu yang terjadi dengan hal tersebut. Begitu juga dengan suatu hal yang kita bikin, jadi misalkan sekali gagal, terus lakukan itu terus sampai Allah menakdirkan yang terbaik buat kita. Ini gambaran kehidupan misalnya, bukan sekedar mata itu, makanya bilang pikirkan bahwa kita bisa. Paham ini? Iya. Ya kita hadapi dengan masalah yang sebenarnya kecil, tapi kita anggap besar. Usahanya bahkan ketika dia yakin, tapi yakinnya masih agak keraguan, patah memang tapi sakit. Oh jadi karena tidak yakin. Betul. Sakit. Sampai ada yang kan paksa tapi nggak yakin dia, tungkang dia. Iya. Kan nggak yakin bakal apa, betul nggak yakin apa yang mau kita lakukan, bahwasannya tanda adalah seperti apa yang anda pikirkan. Nah inilah di sini diaplikasi misalnya untuk yang namanya keyakinan. Paham ini? Udah paham masuk tujuan matain ini kata banyak. Wah, masa cuma buat dimatain doang, bukan itu. Sayang ya gitu. Tapi untuk mengolah mindset kita butuh itu gitu. Untuk mengolah mindset kita butuh keyakinan. Apalagi ini tinggi, butuh keyakinan untuk memahami. Ya, kan cuma upload kayak gitu di apapun yang ada dalam terapis, maka yakinlah ini yang terbaik yang anda bisa pada saat ini. Ya, walaupun terus kita ilmu apa yang kita lakukan. Saat ini saya hanya bisa melakukan itu terus. Semoga Allah sembuhkan. Kita belajar tentang analisa, ternyata yang saya lakukan banyak. Yang misalkan sujud yang pernah saya ajarkan. Dulu guru-guru yang saya ada di Indonesia itu salah, tapi kenapa kemudian pasien ini sembuh? Kita dia tahu itu ketika di sana dari India waktu itu. Karena alhamdulillah kalau sujud kita sangat deket ya. Dia berasal dari Korea Selatan, namanya Profesor Pak Subuh. Lalu punya murid di India namanya Madam Virtu. Lalu dia ke Indonesia, dia punya murid kita ini. Nah itu kan bisa kumpul, pakai ulang kumpul, dan ini sama kan dekat sekali. Dokter sebut orang Indonesia itu salah ngasih warnanya atau ngasih salah, yang dia pikir salah. Tapi kalau mindset kita adalah bagus, ada berubah lebih nyaman. Lalu ketika guru besarnya datang, oh salah tuh. Ya yang penting tadi, mau bilang, pikir positif dulu saja sudah. Mau kita gitu. Hasil urusan yang ya. Jadi ambil kinesiologi yakin dulu. Jangan anda yakin udah bayar nggak yakin lagi.